Nanti konten gamen-gamen Bapak yang kencang Pak suaranya hari Pak. ini bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2023, di mana bertepatan juga dengan hari lahirnya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Saya dengan Majis sebagai Presiden MSPMI. MSPMI adalah salah satu organisasi inisiator pelanjut atau pendiri daripada Partai Buruh. Maka aksi hari ini dan aksi-aksi kedepannya antara kami sebagai inisiator dengan Partai Buruh itu selalu akan bersamaan dan bahkan ditemani oleh Partai Buruh. Isu yang kami minta hari ini yang kami suarakan adalah pertama terkait dengan perlindungan terhadap para pekerja outsourcing di BUMN. Lagi-lagi negara memberi contoh yang buruk terhadap rakyatnya. Kenapa? Karena para pekerja di perusahaan-perusahaan BUMN yang outsourcingnya kesejahteraannya jauh dari harapan. Contoh kasus tentang pekerja di sektor OS-nya PLN, di mana mulai tahun 2022 upahnya berkurang. Bukannya menambah, bukannya naik, tapi malah berkurang. Kedua, status kerjanya yang namanya alih daya semakin jauh, ya ketidakjelasannya itu. Yang terakhir, ini yang sangat miris, di mana ketika ada pelanggan PLN di bulan tersebut menunggak, tanda petik tidak bisa bayar, maka manajer area itu mengambil keputusan dia tidak mau laporannya ada tunggakan. Dengan kata lain dia harus nihil. Siapa yang bertanggung jawab? Maka karyawan yang harus menghiyur atau menalangi, disebutnya dengan ada talangan. Upahnya sudah rendah, hak status kerjanya nggak jelas, maka harus membayar juga talangan. Itu yang paling parah. Untuk itu dalam kesempatan ini kami meminta perlindungan pekerja outsourcing di perusahaan BUMN. Yang kedua adalah terhadap pekerja-pekerja perkebunan. Ya, Indonesia dikenal dengan penghasil CPO yang paling tinggi, ya. Tapi lagi-lagi pekerja di sektor perkebunan sangat miris. Contoh, misalkan ditargetkan satu hari mendapatkan 1 ton dia memetik kelapa sawitnya. Ketika tidak tercapai karena kondisi tenaga yang berat, kemudian mungkin waktu yang cukup cepat, maka si karyawan tersebut diwajibkan tetap dapat 1 ton. Bagaimana solusinya? Dia panggil anak keluarganya untuk membantu, tapi tidak diupah. Ini lagi-lagi sangat ironis bagi kami. Maka dalam kesempatan ini perlindungan pekerja terhadap pekerja perkebunan itu menjadi perhatian kami. Yang selanjutnya adalah terhadap pengawasan K3, keselamatan kesehatan kerja. Kasus kemarin di Morowali itu berawal di soal K3. Banyak karyawan yang kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia. Ya, karena ditambah tentang hak-hak yang belum dipenuhi. Maka terjadilah kerusuhan kemarin. Maka dalam hari ulang tahun SPM yang ke-24 saya minta, dalam hal ini karena ini topoksinya Kemenaker, maka pengawasan K3 harus diperketat lagi. Terakhir adalah terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law kesehatan. Nah, ini lagi-lagi karena nanti undang-undang tersebut akan mereduksi atau akan mengambil tentang BPJS kesehatan, tentang BPJS ketenagakerjaan. Ini adalah area kami. Sampai hari ini tadi dapat informasi, saya tadi ada talk show di salah satu radio, katakan bahwa itu belum atau tidak dibahas lagi di fraksi, langsung ke balai. Jangan sampai nanti supaya cepat, ya kerja akhirnya hasilnya amburadul semua. Nah, untuk itu dalam rangka hari ulang tahun MSPM yang ke-24, isu yang kami suarakan, yang kami minta, hal-hal yang barusan saya sampaikan. Aksi hari ini tidak kurang dari 5.000-an peserta, dan aksi hari ini ya, untuk Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat dipusatkan di DPR RI. Untuk wilayah lain, yang ada di 27 provinsi, itu mereka melakukan aksi di tingkat DPRD-nya masing-masing. Mulai dari Aceh, kemudian Kepri, Sumut, dan seterusnya sampai Gorontalo di wilayah timur sana. Demikian untuk selanjutnya disampaikan oleh Terima kasih kawan-kawan media cetak online dan elektronik, televisi, radio, dan streaming online. Pada hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Hakam Aziz, Presiden FSPMI, Partai Buruh bersama FSPMI dan elemen gerakan buruh lainnya melakukan aksi serempak di 27 provinsi yang tadi disebutkan, dan aksi ini akan berlanjut terus sampai kita menang. Apa yang disuarakan tadi secara segmented sektoral disampaikan untuk Partai Buruh disuarakan 3 hal. 1, menolak Perpu Omnibus Law Cipta Kerja atau rancangan undang-undang Cipta Kerja yang akan dibahas di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan ada 9 isu, upah minimum, outsourcing, kontrak,
pesangon, PHK, kemudian juga pengaturan jam kerja, pengaturan cuti. Yang ke-8 adalah tentang tenaga kerja asing dan yang ke-9 adalah sanksi pidana. Kami meminta DPR menolak isi Perpu nomor 2 tahun 2022 terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Bila mana DPR tetap mengesahkan, menerima Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut, bisa dipastikan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh termasuk SPMI menggelar pemogokan nasional. Mogok nasional akan digelar dalam waktu yang secepat-cepatnya ketika diumumkan dan dikeluarkan nomor dari undang-undang pengesahan terhadap Perpu. Di luar itu tentu begitu nomor undang-undang keluar nanti tentang terkait Omnibus Law Cipta Kerja, maka akan dilakukan judicial review, uji formil dan uji materi. Pada saat uji formil dan uji materi di Mahkamah Konstitusi, dilakukan aksi-aksi, mogok-mogok, demonstrasi-demonstrasi. Partai Buruh berkomitmen untuk memastikan tidak ada rakyat yang dijadikan budak modern slavery atau outsourcing atau precarious oleh negara. Karena dalam Perpu negara menjadikan dirinya sebagai agen outsourcing. Boleh outsourcing yang mana pekerjaannya, tidak boleh outsourcing yang mana pekerjaannya. Itu berarti negara menempatkan diri secara konstitusional sebagai agen outsourcing. Partai Buruh akan mengorganisir pemogokan. Dan itu juga bagi kaum tani, mereka dirasakan ada 3 hal. 1, bank tanah yang mengakibatkan korporasi mudah mengambil tanah rakyat. Yang kedua, ketika masa panen, pada Undang-Undang yang lama nomor 19 tahun 2013, itu tidak boleh mengimpor beras, daging, garam, dan lain sebagainya. Tapi di Perpu, di Omnibus Law boleh. Pada saat panen ada impor beras, impor daging, impor garam, dan lain sebagainya. Sanksi juga dihapuskan. Pemogokan besar-besaran akan dilakukan oleh Partai Buruh melawan Omnibus Law Cipta Kerja, baik dalam bentuk Perpu maupun yang rencananya akan disahkan dalam undang-undang. Mosi tidak percaya pada DPR akan terus dikembangkan. Kampanye-kampanye akan dilakukan untuk menghukum partai-partai politik yang mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berasal dari Perpu yang sudah disahkan. Kedua, RUU Kesehatan atau Omnibus Law RUU Kesehatan yang sudah disebut tadi oleh Bu Presiden, yaitu Partai Buruh bersama IDI, Serikat Buruh bersama IDI, Serikat Petani bersama IDI, dan organisasi bidan dan perawat. Tidak boleh ada organisasi ganda di dalam bidang kesehatan karena ini menyangkut nyawa manusia. Pemerintah dan DPR jangan coba-coba bermain politik terhadap apa yang telah dikerjakan oleh IDI, Konsil, dokter, dan organisasi perawat dan organisasi bidan lainnya. Dan kami BPJS yang merupakan badan hukum publik, dan di situ disampaikan bahwa BPJS pengiurnya adalah buruh atau masyarakat dengan dana mandiri, pengusaha dan pemerintah. Ini bukan uang pemerintah saja. Tidak boleh dia merubah-rubah. Apalagi Dewas diturunin jadi 1 dan BPJS di bawah menteri. Menteri tidak boleh mengelola dana publik. RUU Kesehatan ditambah dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau Perpunya. Ini adalah pokok pangkal akan melakukan pemogokan secara nasional terus-menerus dan besar-besaran. Sampai kapan? Sampai menang. Sampai dengan pemilu. Kita hukum partai politik yang selama ini selalu merugikan rakyat. Mosi tidak percaya terhadap partai politik yang ada di parlemen. Dan yang terakhir, sahkan RUU PPRT. 17 tahun sudah pekerja rumah tangga tanpa perlindungan disiksa, diperkosa, tidak dibayar upahnya, jam kerja yang berlebihan. Mereka tidak mau menyelesaikan di parlemen ini. Maka kami datang ke DPR karena sebelumnya sudah datang ke istana. Partai Buruh bersama kaum kelas pekerja, buruh petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh formal, buruh informal, disabilitas, anak-anak muda, milenial yang dalam revolusi industri 4.0 sudah terjadi tuh. CDID, Shopee, semua PHK seenaknya. Tahukah masa depan kamu sebagai milenial dan Gen Z terancam? Mana dibayar bersama? PHK seenaknya. Mana negara hadir? Masa depanmu terancam. Maka Partai Buruh bersama akan melindungi pekerja-pekerja digital. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan media.